Mana yang lebih utama antara sholat tahajud dengan sholat witir? Pertanyaan ini mungkin sedikit aneh ya, tapi bisa kita maknai, bisa kita pahami kenapa muncul ini. Memang sholat tahajud dan sholat witir ini ya memang sama-sama sholat malam, tapi keduanya disebutkan secara berpasangan dalam surat Al-Fajr, was-sab'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Ini di surat Al-Fajr ayat ke-3. Dan karena memang tahajud itu identik dengan sholat dengan rakaat genap, sedangkan witir dengan sholat dengan rakaat ganjil. Dan keduanya ini memang ibadah sholat malam yang seringkali digandengkan bersamaan, terlebih ketika di malam bulan-bulan Ramadan selesai tarawih dilanjutkan dengan witir secara berjamaah. Kalau di bulan Ramadan disebut tarawih, kadang di malam lain juga disebut tahajud. Ada yang menyebutkan bahwa tahajud mesti bangun malam dulu, harus tidur dulu, dan lain sebagainya. Itu memang ada perbedaan di antara para ulama. Namun keduanya itu adalah sama-sama sholat malam yang bergandengan. Namun kadang dalam satu waktu, dalam satu pilihan, kita harus memilih memang antara sholat mana yang mau dikerjakan. Tentu kita makanya memilih mana yang lebih utama. Jadi boleh juga ini pertanyaan kita pertajam, karena tujuannya bisa jadi mungkin ketika malam mau tidur, mungkin mata udah agak berat, memilih sholat malam, apakah ada ikut sholat malam tahajudnya atau witirnya, karena ada memang yang membolehkan sholat tahajud meskipun belum tidur. Jadi ya harus memilih. Begitu juga ketika malam mau menjelang syahar, itu waktu syahar, waktu di penghujung malam, tentunya kita juga akan memilih sholat mana yang dilakukan, karena berkaitan dengan ujung waktu yang akan habis, ujung malam yang telah habis. Tentu hal ini kita kembalikan aja ke dalil. Dalilnya ini bisa kita lihat tahajud dulu. Tahajud itu ada di dalam surat Al-Quran, di surat Al-Isra ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah. Sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Nafilah, ibadah tambahan, pahala tambahan bagimu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sholat tahajud ini adalah ibadah tambahan, dengan harapan Allah akan mengangkat orang yang melakukan sholat tahajud ke tempat yang terpuji. Ke tempat terpuji ini tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena di buku Jejak Perjalanan Akhirat ini juga termasuk salah satu sudah kita bahas, bahwa tempat terpuji yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 79 ini termasuk nanti di surga bagi orang-orang yang akan memberikan syafaat. Jadi salah satu keutamaan orang yang melakukan sholat tahajud, ia akan mendapatkan syafaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Ketika diangkat di tempat terpuji, di tempat itulah ia akan memberikan syafaat. Dari tempat itulah ia akan memberikan syafaat.
Dan dalam hadis di buku Jejak Perjalanan Akhirat, silahkan kalau yang mau download, bahwa ini adalah tempat Nabi SAW ketika akan memberikan syafaat. Ini untuk dalil sholat tahajud, bahwa tahajud tadi adalah ibadah tambahan. Sedangkan sholat witir ini ada disebutkan di hadis. Tadi di surat Al-Fajr secara bergandengan, di hadis dari Musnad Ahmad, ini ada di nomor hadis 4615 disebutkan, Sholatul maghrib witru nahari fa'atiru sholata lail. Ini dari riwayatnya Ibnu Umar yang menyebutkan sholat maghrib itu witirnya sholat siang. Jadi maghrib itu witirnya siang hari, maka lakukan witir pada malam, pada sholat malam. Jadi hadis ini bersifat perintah, lakukan sholat witir pada malam. Dan kedudukannya ini hampir sama, hampir mendekati sholat wajib, karena disebutkan maghrib adalah sholat wajib. Maghrib ini adalah sholat wajib yang merupakan yang disebutkan sebagai sholat witirnya siang, lalu kerjakan witir di sholat malamnya. Jadi kedudukannya ini hampir mendekati sholat maghrib, hampir mendekati sholat wajib. Jadi kalau kita bandingkan dalil keduanya ini, tentu sholat witir lebih utama daripada sholat tahajud. Sholat witir tadi kita sebutkan mendekati ke wajib, mendekati ke sholat maghrib sebagai ibadah wajib, sedangkan sholat tahajud itu sifatnya tambahan. Dan keutamaan witir ini bisa kita lihat juga dari lebih utamanya sholat witir ini bisa kita lihat daripada sholat malamnya Nabi, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, karena disebutkan dari riwayatnya Ummul Mukminin dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah berdiri sholat malam, sedangkan aku berbaring membentang di atas tikarnya. Apabila akan melaksanakan sholat witir, beliau membangunkan aku hingga aku pun mengerjakan sholat witir. Ini ada disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 942. Jadi artinya ketika sholat tahajud, Nabi SAW masih membiarkan istrinya untuk berbaring. Namun ketika akan witir, beliau bangunkan dan beliau mengajak sholatnya. Begitu juga ketika kita akan tidur, ada termasuk satu wasiat yang disebutkan Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyebutkan ada 3 wasiat, ada 3 perkara yang beliau itu gak pernah tinggalkan, yaitu wasiat Nabi SAW. Apa itu? Saumi salasati ayyami min kulli syahri, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan. Wassalati duha, dan sholat duha. Wan naumi ala witri, dan tidur dengan sholat witir terlebih dahulu. Ini banyak hadisnya, ada di salah satunya di Sahih Bukhari nomor hadis 1107. Dan memang sholat witir sebelum tidur ini disunahkan ketika kita khawatir nanti malam nggak bisa bangun gitu. Ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda,
siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia witir, baru kemudian ia tidur. Dan siapa yang yakin akan terbangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhir malam. Karena bacaan di akhir malam dihadiri oleh para malaikat, dan hal itu lebih utama. Sahih Muslim nomor hadis 1256. Lalu juga lagi, bukankah lebih utama sholat tahajud? Karena sholat tahajud lebih dahulu dikerjakan daripada sholat witir. Memang kalau kita umum mengerjakan sholat malam itu, kita sering menggunakan dalil bahwa sholat malam itu bisa 2-2 tutup nanti witir, atau 4-4 baru tutup witir. Ini umum yang kita lakukan. Namun sesuatu yang pertama bukan berarti yang utama. Jadi setiap yang pertama belum tentu utama, yang lebih utama. Karena dalam Al-Quran juga sendiri ada disebutkan dalil, ma nanza min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ayat mana saja yang kami nasakan, kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding darinya. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah nasakan, yang Allah ganti yang lebih baik dengan sebanding dengannya. Jadi ketika Allah turunkan ayat dan Allah juga ada gantikan dengan ayat yang lain setelahnya, dan yang nilainya itu lebih baik daripadanya, atau minimal sebanding dengannya. Jadi bisa jadi yang datang belakangan itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Atau contoh nyatanya sendiri, kitalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini umat terakhir, umat akhir zaman. Namun ketika di akhirat, kita yang pertama dihisab, kita yang pertama masuk surga. Kita juga umat yang akan bersaksi atas umat-umat yang terdahulu. Dan kita juga umat yang paling banyak nantinya di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan berkaitan dengan sholat malam, tidak selamanya sholat malam itu mulai dengan tahajud, tutup witir, 2 tutup witir, 4 tutup witir. Nggak mesti juga. Karena ketika Nabi itu udah menua dan gemuk, disebutkan dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa mengerjakan sholat witir dengan 9 rakaat. Kemudian juga beliau kadang mengerjakan witir 7 rakaat. Lalu disambung dengan 2 rakaat setelah witir yang beliau kerjakan itu sambil duduk. Dan kedua rakaat itu beliau membaca Al-Fatihah dan surat, dan apabila hendak ruku maka beliau berdiri, kemudian ruku dan sujud. Ini ada disebutkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1147. Di dalam catatan perawinya bahwa ini dilakukan Nabi ketika beliau sudah menua, sudah mulai agak gemuk. Dan hadis ini juga bisa menjadi penguat bagi kita bagaimana keutamaan witir. Karena witir dilakukan dengan tetap berdiri, rakaatnya ditambah 9 atau 7 rakaat. Ini duduknya di rakaat ke-8, kalau di atas 9, duduknya di rakaat ke-8. Baru naik lagi sekali, tutup salam di rakaat ke-9. Sedangkan tahajudnya beliau lakukan dengan duduk. Kita ketahui bahwa sholat duduk itu setengah pahala daripada sholat berdiri. Jadi
gambaran ini menjadikan pilihan bagi kita bahwa ada keutamaan masing-masing daripada sholat ini. Baik itu sholat tahajud, witir, punya keutamaan masing-masing. Namun jika kita sandingkan, tentu lebih utama sholat witir. Karena kedudukannya witir itu adalah pelengkap, sedangkan sholat tahajud adalah tambahan. Jadi sayang jika sholat malam kita, namun kita meninggalkan sholat witir. Kalau ragu nggak bisa bangun malam, maka lakukan sholat witir sebelum tidur. Kalaupun nanti malamnya terbangun, udah tinggal mengerjakan tahajud. Atau ketika malam nanti, malam lupa mau tidur, lupa. Malam juga nggak bangun. Bisa dikerjakan, bisa diganti dengan ketika nanti siang. Dengan 12 rakaat. Karena disebutkan Nabi juga pernah melakukan, karena beliau ketinggalan sholat malamnya itu karena sakit atau karena lain halnya, maka beliau kerjakan itu di siangnya sebanyak 12 rakaat. Ini ada disebutkan di Sahih Muslim, ada di nomor hadis 1234. Jadi di siangnya itu beliau tambah 1 rakaat menjadi 12 rakaat, digenapkan. Karena memang siang udah ada sholat witirnya, yaitu sholat maghrib. Gak mungkin dalam satu waktu, satu masa siang ada 2 sholat witir. Jadi mudah-mudahan ini jadi semangat kita. Ini tadi kedudukannya. Sholat witir itu adalah pelengkap, sedangkan sholat tahajud adalah sholat tambahan. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan jikapun ada benar yang saya sampaikan ini datangnya dari Allah. Jika ada salah dari jawaban ini, itu adanya dari pribadi saya sendiri yang memang dhaif, hamba yang lemah. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk selanjutnya. Itu aja yang mungkin bisa menjadi jawabannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.